Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prengki Hartono dari kelas IAT 6B. Di sini ingin menjawab dari pertanyaan UAS mata kuliah Orientalis dan Occidentalis. Di sini ingin menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu, yaitu berkenaan tentang fase-fase perkembangan Orientalis dari masa modern hingga postmodern. Jadi perlu kita ketahui bahwa yang menjadi faktor utama terjadinya studi para ilmuwan Barat atau Orientalis ini terhadap karya-karya di Muslim, khususnya Barat, khususnya Timur, khususnya Islam ya, yaitu adanya terjadinya kontra antara Timur dan Barat yang disebabkan oleh adanya kepentingan politik, kemudian kepentingan ekonomi, kepentingan ilmu pengetahuan dan berkenaan tentang kultur dan budaya. Kemudian juga minat orang Barat untuk mengkaji Timur termasuk Islam di sini ini sudah berlangsung cukup lama dan telah memperoleh menempuh fase-fase yang tertentu ya. Ini akan disebutkan nanti fase-fasenya, diantaranya ada 3 fase. Yang pertama itu adalah fase sebelum meletusnya perang salib. Nah, pada fase ini tujuan Orientalis itu hanya memindahkan ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke Eropa. Kemudian dilanjutkan dengan fase yang kedua, yaitu pada fase perang salib. Yaitu pada fase ini ada salah satu tokoh yang bernama Peter. Beliau ini sebagai kepala biara Glani. Beliau memerintahkan kepada para sarjana dan penerjemah dari kalangan mereka untuk menerjemahkan teks-teks Arab ke dalam bahasa Latin. Nah, dalam proses penerjemahan ini terjadilah cerita-cerita negatif yang ditujukan kepada pribadi Nabi Muhammad SAW. Cerita-cerita ini itu berlandaskan karena adanya kekalahan dari Kristen pada perang salib. Kemudian selanjutnya yaitu fase pencerahan yang di Eropa. Itu ditandai dengan adanya Orientalis ini mulai mencari kebenaran. Pada fase ini pula kekuatan rasio itu mulai meningkat, mulai meninggi, sehingga lahirlah karya-karya yang bahkan di situ lebih objektif, bahkan berisi penghargaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan juga Al-Quran. Nah, hal ini didorong oleh motif ekonomi dan politik. Kemudian juga kalangan Barat pada saat itu berkeinginan untuk menguasai Timur, sehingga mereka harus mempelajari Timur secara menyeluruh agar dapat menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sehingga pada mulai dari abad 19 sampai sekarang para Orientalis itu secara teratur mengadakan kegiatan-kegiatan seperti kongres, mendirikan lembaga-lembaga kajian ketimuran, juga mendirikan organisasi ketimuran dan sebagainya, seperti mendapat berjalan dan sebagainya. Baik, kemudian jawaban untuk nomor 2 yaitu berkenaan mengapa Barat itu perlu memahami budaya Timur, khususnya peradaban Islam. Jadi pada awalnya orang-orang Barat itu belajar Islam dalam rangka kebangkitan kembali yang kemudian mereka sebut dengan Renaissance gitu. Kemudian tujuan tersebut mereka tidak sekedar hanya untuk itu, mereka juga mengekspresikan kejahatan agama Islam kepada publik yang ingin mereka salah pahami dari ajaran-ajarannya. Nah, semangat mempelajari agama Islam ini tampak juga pada hubungan dengan kolonialisasi. Hal ini bisa dilihat
pada Napoleon itu pada sekitar tahun 1789 Masehi. Beliau ini membawa pasukan dari para ilmuwan yang ditugaskan untuk mempelajari bahasa, agama, dan budaya orang-orang Mesir. Nah, hubungan ini pula pada saat penjajahan Belanda di Indonesia yang menjadikan studi Islam sebagai alat untuk menaklukkan daerah seperti di Aceh dan sebagainya. Kemudian juga karena tadi tujuan awal dari tujuan orientalis ini juga untuk menaklukkan daerah timur, sehingga mereka perlu mempelajari dari segala aspek dari ketimuran ini untuk dapat menyusun strategi-strategi yang telah disebutkan tadi di poin jawaban nomor 1, untuk menyusun strategi agar dapat menguasai dari timur tersebut. Untuk jawaban dari nomor 3 yaitu berkenaan tentang framework studi orientalis. Nah, di sini sebagaimana yang kita ketahui bahwa orientalis ini memiliki framework yaitu tentang peradaban Islam di timur. Para orientalis ini berusaha mengkaji dari peradaban Islam tersebut. Setidaknya ada 2 keuntungan dari para orientalis ini dalam mengkaji peradaban Islam. Yang pertama, mereka mendapatkan ilmu bagaimana Islam itu dapat berkuasa. Setidaknya sepertiga dunia dikuasai oleh Islam ketika Islam memimpin. Tentu saja berbeda dengan ketika Kristen memimpin. Yang mereka rasakan justru adalah masa-masa kegelapan, sehingga mereka memutuskan untuk tidak percaya lagi kepada pemimpin dari agama-agama mereka. Nah, kemudian keuntungan kedua adalah mereka berusaha memanipulasi keberhasilan Islam tersebut agar generasi selanjutnya itu justru mengalami kemunduran. Jadi mereka berusaha membuat kajian-kajian yang kemudian kajian itu disebarkan dan memanipulasi bahwa Islam yang kita tahu yang berkuasa itu tidak semerta-merta karena hanya urusan agama saja. Mereka berusaha menyamakan kekuasaan Islam yang dapat menguasai setiap sepertiga dunia ini dengan peristiwa yang mereka alami yang ketika agama mereka yang berkuasa. Nah, dengan kajian-kajian manipulasi tersebut terbukti sekarang bahkan anak-anak muda, bahkan mahasiswa-mahasiswa itu lebih cenderung bangga terhadap karya-karya dari para tokoh-tokoh barat, sedangkan mereka tidak bangga dengan karya-karya yang sedikit sekali kebanggaan terhadap karya-karya yang diciptakan oleh ulama-ulama muslim sendiri. Kemudian jawaban untuk nomor 4 yaitu tentang pendekatan dan metodologi yang digunakan oleh para orientalis ini. Untuk pendekatan sendiri, mereka menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya mereka juga menggunakan pendekatan saintis, pendekatan sosiologis, kemudian historis, dan pendekatan-pendekatan lainnya yang sesuai dengan objek yang mereka kaji. Kemudian juga metodologi yang mereka gunakan, mereka menggunakan metodologi arkeologi, juga metodologi filologi dan segala lain sebagainya. Jadi itu merupakan beberapa pendekatan dan juga metodologi yang mereka gunakan. Kemudian jawaban dari nomor 5 yaitu berkenaan tentang pengaruh dari orientalis ini khususnya di Indonesia ini. Kemudian contoh yang konkret terhadap hal tersebut. Nah, pengaruh dari orientalis ini sebetulnya jika dipandang dari beberapa sudut pandang, orientalis ini juga berfungsi atau
memiliki dampak positif bagi kita. Di antaranya orientalis ini jika kita menggunakannya kita dapat lebih kritis, dapat meningkatkan daya kritis kita terhadap segala sesuatu. Namun jika kita menggunakan dengan salah, maka orientalis ini sangatlah berbahaya. Perkembangan di Indonesia sendiri cukup besar, karena khususnya sekarang ini kita lihat di media sosial, di media-media massa, kita dapat temukan bagi mereka yang telah mengetahui tentang orientalis, maka mereka akan mengatakan bahwa ini sudah berpikiran seperti orientalis. Kenapa? Karena pemikiran mereka yang tercemar oleh orientalis ini, mereka akan beranggapan sama seperti orientalis. Mereka akan berusaha memisahkan antara agama dengan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya agama hanya berbicara atau bertumpu pada kegiatan ibadah, hanya kegiatan kepada antara ia dan Tuhannya, tidak berbicara tentang politik, tidak berbicara tentang sosial, tidak berbicara tentang kemanusiaan. Nah, mereka berusaha memisah itu. Contoh kecilnya, saya pernah menonton ILC, kalau misalnya saya lupa itu lupa nama itunya, tokohnya. Itu saya saat menonton beliau ketika berdebat itu, memang pemikiran beliau tuh sangat-sangat orientalis, karena beliau saat menjelaskan itu benar-benar memisahkan antara agama dengan segala aspek kehidupan yang lainnya. Sama seperti apa yang telah dijelaskan sebelum dalam diskusi perkuliahan kita, yaitu beliau memisahkan antara agama dengan politik, memisahkan antara agama dengan dengan kehidupan sosial yang lain. Kemudian juga ya banyak yang mungkin karena tercemar orientalis ini, mereka memiliki pemikiran yang cukup radikal. Bahkan di Indonesia ini pemikiran itu orang-orang yang cukup terkenal, cukup diberi panggung oleh publik. Di antaranya itu ada kalau sekarang yang berseberangan dengan kubunya dulu kubunya Prabowo gitu kan, sekarang yang mendukung di kubunya Jokowi begitu. Mungkin seperti itu, seperti Eko dan kawan-kawan, ada Abu Janda mungkin ya, mungkin terus itu seperti yang dikeroyok itu, mungkin juga ada, mungkin banyak lah ya, contoh-contoh yang lainnya.